Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kali ini adalah ibu akan menjelaskan materi layanan bimbingan dan konseling kelas 9, lanjutan dari materi kita minggu lalu, yaitu tentang prospek peminatan atau jurusan. Nah, kalau kemarin ibu sudah bahas itu di SMA ya, atau MA. Nah, sekarang ibu bahas jurusannya ini di SMK. Kita langsung saja. Sebentar ya. Oke. Nah, ibu singgung lagi sedikit. Kalau kemarin itu kita bahas yang SMA ya, yang SMA atau MA itu nanti mengarahnya ke perguruan tinggi, betul? Nah, sekarang kalau SMK ini itu mengarahnya ke bekerja gitu. Dipersiapkan secara khusus untuk bekerja. Bu, kalau misalkan dari SMK mau ke perguruan tinggi bisa saja gitu. Tentu bisa. Namun secara khusus SMK ini memang menyiapkan siswa-siswi itu nantinya untuk bekerja, atau lulusannya itu nantinya untuk bekerja. Gitu ya. Nah, di sini ibu bahas sedikit. Sebentar. Nah, secara khusus tujuan pelayanan peminatan di SMK atau MAK ini madrasah aliyah kejuruan ya. Kalau SMK itu kan sekolah menengah kejuruan, gitu, sama aja ya. Nah, kalau di SMK ini salah tulis ya. Pendidikan di SMK itu pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Nah, kemandirian tersebut didasarkan pada kematangan pemenuhan potensi dasar bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan atau karir gitu. Nah, kurikulumnya ini memang dipersiapkan untuk peserta didik itu nantinya itu bekerja, intinya seperti itu ya. Setelah selesai pendidikan di SMK, peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu sesuai dengan bidang program kompetensi keahlian yang telah dipelajarinya, atau melanjutkan ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi dengan pilihan dan pendalaman mata pelajaran sewaktu di SMK. Jadi bisa saja setelah SMK ini masuk perguruan tinggi gitu ya. Nah, bidang keahlian, kompetensi lulusan serta prospek karir. Ada banyak di sini ibu carikan referensi, ada 8 ya. 8 bidang keahlian. Yang pertama yaitu teknologi dan rekayasa. Di sini anak-anak semua bisa baca kalau teknologi dan rekayasa ini ya ada teknik sepeda motor, teknik pemesinan, pengelesan, teknik gambar bangunan, teknik instalasi listrik, teknik konstruksi kayu atau baja, pemesinan pesawat udara, kimia analis, dan lain-lain. Nah, prospek kuliah atau studi lanjut lulusan SMK juga dapat melanjutkan ke studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, baik D3 ataupun S1. Nah, program studi yang dipilih lebih baik sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. Kalau misalkan di SMK itu kemarin ngambil ini ya, teknik mesin misalkan, maka nanti di perguruan tinggi sebaiknya memang mengambil teknik mesin juga gitu, jadi lebih linier gitu ya, jadi masuk nanti ilmunya seperti itu. Prospeknya ya, kalau SMK itu bisa langsung bekerja. Sebentar, nggak kebaca ini, bisa langsung bekerja. Nah, karena memang lulusannya diprioritaskan untuk bekerja gitu ya. Adapun lapangan pekerjaan profesi untuk keahlian teknologi ini banyak ya, menjadi operator, teknisi di perusahaan kecil. Kok hilang ya? Nah, menengah gitu dan lain-lain ya. Bisa. Dan selanjutnya ada quote ya, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Jadi jangan minder bagi teman-teman yang merasa kalau dirinya itu tidak pintar, karena sesungguhnya segala sesuatunya itu ditentukan oleh usaha gitu. Selanjutnya teknologi informasi dan komunikasi. Kalau di SMK ini memang ibu rasa ini ya sangat relate jurusannya dengan
yang ada di kuliah gitu, di perguruan tinggi gitu. Jadi langsung gitu, ada teknik mesin, teknik ini gitu. Jadi kalau ke perguruan tinggi jadi ya apa namanya, tidak kaget lagi gitu, karena sudah sesuai dengan apa yang dia pelajari ketika di SMK. Ada teknik jaringan, multimedia, animasi, penyiaran, teknik produksi dan lain-lain gitu ya. Prospek kuliah, studi lanjut, nah ini bisa ke kuliah ya gitu. Dan langsung misalkan gini, ketika di SMK mengambil multimedia nih, nanti kalau saya ke perguruan tinggi saya mau ngambil di misalkan di apa ya, biasanya ilmu komunikasi misalkan, jadi kan tidak terlalu jauh juga. Prospek bekerja, bisa langsung bekerja menjadi operator teknisi di perusahaan industri kecil atau menengah dan lain-lain ya. Kemudian ini kesehatan, jadi ada juga kesehatan ini ya. Biasanya itu yang di kesehatan ini, SMK-nya di kesehatan, nanti biasanya nanti lanjut ya, misalkan di analis kesehatan nanti di kuliahnya gitu, atau misalkan mau keperawatan, farmasi dan lain-lain, ini bisa itu dari SMK. Asalkan ibu sarankan kalau dari SMK mau ke perguruan tinggi harus linier, harus jurusannya itu sama. Kalau tidak sama ya berarti ya jangan jauh-jauh gitu ya. Selanjutnya ada agribisnis dan agroteknologi. Agribisnis ini ilmu ini ya, ilmu kehutanan gitu ya, kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan dan lain-lain. Ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Jadi ya ini masih sama ya dengan yang lainnya gitu ya. Yang penting nanti kalau mau ke perguruan tinggi harus tahu kira-kira linier atau tidak linier itu secara keilmuannya itu yang dipelajari hampir sama gitu ya maksudnya. Kemudian ada perikanan dan kelautan, kemudian ada bisnis dan manajemen, pariwisata. Ini bisa dibaca ya anak-anak karena materinya sudah ibu upload di e-learning ya, tinggal dibaca-baca. Seni dan kerajinan, sasa. Jadi intinya seperti ini. Kalau kalian pengen, ada keinginan untuk setelah saya SMA saya mau bekerja, maka ibu sarankan kalian masuknya ke SMK, karena yang namanya SMK itu akan dipersiapkan untuk bekerja. Tapi kalau misalkan setelah kalian lulus SMK nih, ternyata kalian pengen melanjutkan studi yang lebih tinggi, saya pengen kuliah deh gitu, boleh, sangat boleh sekali gitu, karena jurusan-jurusan yang ada di SMK itu hampir sama dengan jurusan yang ada di perguruan tinggi gitu. Itu ya. Dan tentunya setiap orang itu berbeda-beda, ada yang mau SMA gitu, ada yang mau SMK gitu. Jadi itu adalah suatu hal yang wajar gitu ya, pilihan yang berbeda itu wajar. Tidak perlulah ikut teman lain gitu ya, teman lain mau ke SMA ini kita ikut-ikut, teman lain mau ke SMK itu terus kita ikut gitu ya. Kita harusnya cari tahu gitu minat kita di mana, bakat kita di mana gitu, baru kita memilih sekolah mana yang pas untuk kita gitu. Oke gitu, penjelasan singkat materi layanan bimbingan dan konseling dari ibu, semoga bermanfaat. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan atau ingin konsultasi dengan ibu, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.